Bulan Juni yang biasanya tenang tiba-tiba bergemuruh. Bukan karena badai atau gempa, melainkan karena satu potret, sebuah foto sederhana, diambil tanpa banyak rencana, tapi meledak seperti dinamit di ruang publik. Di tengah senyum warga, keramaian tenda ulang tahun, dan kehadiran Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming, berdiri seorang pria kurus bersahaja dengan kemeja putih bersih, Presiden Joko Widodo. Namun, ada yang tak biasa. Di balik lipatan bajunya, tepat di sisi kanan perut, tampak tonjolan mencurigakan, tidak besar, tapi cukup kontras. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan di balik kain. Sekilas mungkin bisa dianggap kelonggaran pakaian atau ponsel di kantong dalam. Tapi tidak, netizen jeli, dan kali ini, mereka tak diam. Satu demi satu, akun Twitter membandingkan potret Jokowi dari waktu ke waktu. Pola aneh itu muncul lagi, berkali-kali, di lokasi berbeda, dengan pakaian yang serupa. Sesuatu yang dulu diabaikan kini menjadi sorotan tajam. Apa yang disembunyikan sang kepala negara? Mengapa tonjolan itu muncul konsisten, namun tak pernah dibahas secara terbuka? Tiba-tiba, dari kerumunan informasi yang liar, muncul satu suara yang mengguncang. Seorang dokter vokal, yang selama ini dikenal tajam menyoroti dunia kesehatan nasional, menyatakan pendapatnya. Namanya Dr. Tifa, lengkapnya Tifauzia Tiasuma, sosok yang tak asing dalam debat publik. "Maaf, tapi saya punya analisis medis," tulisnya dalam unggahan. "Itu bukan lipatan baju. Saya menduga kuat itu adalah alat CAPD." Seketika, mesin pencari dibanjiri satu kata yang sebelumnya asing bagi banyak orang, CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Sebuah alat medis kecil yang ditanam di perut pasien gagal ginjal, digunakan untuk mencuci darah lewat rongga perut, tanpa harus ke rumah sakit. Sebuah teknologi canggih, tetapi hanya digunakan mereka yang tubuhnya tak mampu lagi menyaring racun secara alami. Publik pun gemetar. Apa benar Presiden sedang sakit? Apakah negara sedang dipimpin oleh seseorang yang secara fisik lemah tapi pura-pura kuat? Ataukah ini hanya kesalahan tafsir, diseret oleh teori konspirasi tak berdasar? Tak ada pernyataan resmi, tidak dari istana, tidak dari menteri, bahkan tidak dari presiden sendiri. Justru, makin sunyi, makin bising rasa penasaran itu. Dan seperti semua cerita besar, semuanya berawal dari satu potret kecil, gambar diam yang diam-diam mengoyak kepercayaan, membuka luka kolektif, dan menyingkap bayangan panjang di balik kekuasaan yang selama ini terlihat tanpa celah. Tapi ini baru permulaan. Tak ada yang tahu pasti dari mana keberaniannya muncul. Tapi bagi Dr. Tifa, diam berarti ikut berdusta. Ia bukan dokter biasa. Di masa pandemi, ia sudah membuktikan keberaniannya, melawan arus, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, bahkan rela dicaci demi menyuarakan yang menurutnya benar. Kini, ia kembali muncul. Tapi kali ini, bukan soal vaksin, bukan pula pandemi. Yang ia soroti adalah sesuatu yang jauh lebih sensitif, tubuh presiden. Di tengah arus komentar warganet yang saling menyalahkan, sebuah video siaran langsung muncul dari akun pribadi sang dokter. Ia duduk di balik meja kerjanya, mengenakan jas putih yang tampak lusuh, tapi sorot matanya menyala. Terselip ketegangan yang nyaris bisa disentuh dari layar kaca. Ada tonjolan konsisten di perut kanan bawah presiden, ucapnya pelan namun tegas. "Saya sebagai dokter, tidak bisa menutup mata. Saya tidak sedang berspekulasi liar. Saya berbicara berdasarkan ilmu." Lalu ia angkat selembar kertas bergambar diagram anatomi perut manusia. Dengan spidol merah, ia lingkari titik yang sama dengan tonjolan dalam foto Jokowi. Jika kita lihat posisinya, sangat cocok dengan lokasi kateter CAPD. Biasanya diletakkan di rongga perut bagian bawah kanan. Alat ini digunakan oleh pasien dengan gagal ginjal stadium lanjut, yang tak bisa lagi mengandalkan ginjal mereka. Kata-katanya seperti palu yang memecah kaca kepercayaan publik. Sebagian langsung menuduhnya menyebar hoaks. Tapi banyak yang justru mulai menghubungkan titik-titik. Ada yang mengingat, selama beberapa bulan terakhir, Presiden kerap terlihat lebih kurus. Wajahnya tampak lebih tirus, dan langkahnya tak lagi secepat dulu. Dr. Tifa melanjutkan, jika benar beliau menggunakan CAPD, artinya ada masalah serius pada fungsi ginjalnya. Dan itu bukan perkara kecil. Apakah rakyat berhak tahu? Menurut saya, ya, ini bukan sekadar urusan pribadi.
Ini menyangkut kepemimpinan, kestabilan bangsa, bahkan legitimasi transisi kekuasaan. Tak lama setelah video itu beredar, akun Instagram dan Twitter Dr. Tiva dibatasi. Sebagian video lenyap secara misterius. Namun rekaman digital sudah terlanjur menyebar ke berbagai kanal. Telegram, TikTok, bahkan grup-grup WhatsApp keluarga mulai ramai membahasnya. Lalu muncul kabar mengejutkan, seseorang dari dalam lingkungan istana mencoba menghubungi Dr. Tiva secara pribadi, tidak untuk klarifikasi, bukan pula permintaan maaf. Justru sebuah peringatan, berhenti bicara, atau tanggung akibatnya. Namun ia tak gentar. Mereka bisa membungkam suara saya, tapi bukan kebenaran, tulisnya dalam pesan terakhir sebelum akunnya hilang total dari media sosial. Di luar sana, rakyat masih berdebat apakah presiden sedang sehat atau tidak. Tapi bagi sebagian lainnya, pertanyaan baru mulai terbentuk. Kalau benar presiden sakit, siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali negeri ini? Dan entah disadari atau tidak, pelan-pelan Indonesia sedang memasuki lorong gelap yang selama ini mereka kira hanya ada di novel politik. Hari berganti, tapi jawaban tak kunjung datang. Tak ada siaran pers, tak ada bantahan, tak pula klarifikasi. Yang ada hanyalah sunyi yang menggema lebih nyaring daripada keramaian. Sementara itu, media sosial meledak seperti bara yang disiram bensin. Setiap unggahan lama Jokowi kini menjadi bahan bedah massal. Potret lawas, video jalan kaki, hingga gestur tubuhnya saat berpidato dianalisis layaknya bukti forensik. Netizen berubah menjadi dokter dadakan, menyatukan puzzle yang selama ini berserakan di depan mata. Kenapa Bapak Presiden selalu mengenakan kemeja longgar akhir-akhir ini? Apa benar dia lebih sering duduk daripada berdiri saat rapat kabinet? Kenapa jadwal kunjungan ke luar negeri tiba-tiba menurun drastis sejak 2 bulan lalu? Pertanyaan demi pertanyaan muncul seperti peluru. Tapi dari balik tembok megah Istana Merdeka, tak satu pun suara terdengar. Tak ada bantahan dari Menteri Sekretaris Negara. Jubir Presiden tiba-tiba seperti ditelan bumi. Bahkan Jokowi sendiri tidak muncul di depan publik selama 2 hari berturut-turut, hal yang sangat langka bagi sosok yang biasa menyapa rakyat hampir tiap pekan. Kekosongan itu diisi oleh kepanikan. Di pasar-pasar, rakyat mulai bertanya, apakah negara ini baik-baik saja? Di kantor pemerintahan, ASN mulai berbisik, siapa yang akan menggantikannya jika benar ia sakit parah. Bahkan di gedung DPR, beberapa anggota oposisi terang-terangan menuntut transparansi soal kesehatan presiden. Namun ada yang lebih menakutkan dari sekadar ketidakhadiran, pengalihan isu. Tiba-tiba media nasional serempak menyorot berita-berita receh. Artis cerai, TikToker viral, festival kuliner, seolah-olah negara sedang baik-baik saja. Di balik layar, kekuatan besar tengah bergerak. Tim komunikasi strategis istana mulai membersihkan semua jejak. Algoritma digital disetel ulang. Kata kunci, tonjolan Jokowi, menghilang dari daftar trending. Bahkan artikel asli dari Dr. Tiva mulai sulit dicari. Beberapa portal berita yang sempat mengutip mendadak mengganti judul. Ada yang bahkan menghapus konten total. Namun publik sudah keburu cemas. Di grup-grup WhatsApp aparat, beredar memo rahasia, waspada potensi gejolak. Jaga narasi, hindari diskusi terbuka soal kesehatan kepala negara. Artinya jelas, mereka tahu. Tapi mereka memilih diam. Dan justru di sanalah kecurigaan semakin tumbuh. Karena dalam politik, yang paling menakutkan bukan ketika seseorang sakit. Tapi saat penyakit itu ditutupi, dan rakyat tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memegang kemudi kapal besar bernama Indonesia. Dalam senyap, orang-orang mulai mengingat satu nama, Gibran Rakabuming Raka. Putra Presiden, kini Wakil Presiden terpilih. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada desain kekuasaan yang lebih dalam dari sekadar tonjolan di balik baju? Hari ketiga setelah foto itu viral, dan masih tak ada wajah presiden di layar manapun. Televisi nasional hanya memutar ulang pidato-pidato lama, diedit sedemikian rapi. Namun bagi yang teliti, pengulangan adalah sinyal. Dan sinyal adalah pertanda. Di sebuah ruang kerja sederhana di Bilangan Depok, seorang jurnalis investigasi bernama Ananta Hidayat menatap layar laptopnya dengan rahang mengeras. Ia bukan jurnalis baru. 2 dekade pengalamannya memburu berita menjadikannya hafal aroma kebohongan, meski dibungkus senyum diplomatik. Ananta mencoba mencari dokumentasi kunjungan presiden ke Jawa Timur bulan lalu.
Tapi video resmi dari kanal YouTube Sekretariat Negara menghilang. Padahal 2 hari lalu, ia masih bisa menontonnya. Tanpa jejak, tanpa penjelasan, ia lalu membuka salinan pribadi yang sempat ia unduh. Dan di menit ke-13, tampak Jokowi berdiri di panggung, tersenyum sambil melambaikan tangan. Sorot kamera menangkap sisi kanan tubuhnya. Dan di sanalah, tonjolan itu muncul lagi, jelas, membentuk benjolan kecil di balik kain putih kemeja. Ananta menahan napas. Ia lalu membuka koleksi foto dari berbagai kunjungan Jokowi setahun terakhir. Polanya mencengangkan, pose selalu diambil dari arah kiri. Jikapun frontal, bagian perut presiden selalu tertutup oleh podium, tamu, atau bahkan anak-anak kecil yang sengaja disusun di barisan depan. Terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Ia menyadari sesuatu, ini bukan reaksi. Ini skenario. Seseorang, atau sekelompok orang, telah menyusun protokol visual untuk menyembunyikan fakta tubuh presiden dari publik. Di tengah penyelidikannya, Ananta mendapat pesan anonim lewat email yang hanya digunakan kalangan dalam. Lebih besar dari, berhenti sebelum terlambat. Bukan semua kebenaran boleh dibuka. Negara tidak dibangun dari rasa panik. Ancaman itu bukan main-main. Ia tahu, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat dari rasa takut. Malamnya, ia menemui seorang fotografer istana yang dulu sering bekerja sama dengannya. Pria itu datang dengan hoodie gelap dan suara bergetar. Ia membawa flash disk kecil, lalu menyelipkannya ke tangan Ananta tanpa bicara banyak. Angle kanan dilarang. Semua foto dari sisi itu otomatis disaring, diminta dihapus dari kamera. Kalau bandel, kerjaanmu selesai. Aku udah nggak tahan. Ananta pulang dengan jantung berpacu. Begitu file dibuka, ia membeku. 15 foto dari berbagai acara kenegaraan, yang semuanya tak pernah dipublikasikan. Dalam setiap foto, tonjolan itu konsisten. Terkadang lebih menonjol, terkadang samar, tapi tak pernah benar-benar hilang. Saat langit mulai menghitam di luar jendela, ia menyadari satu hal, ini bukan lagi tentang kesehatan. Ini tentang rekayasa persepsi. Tentang negara yang menjaga citra pemimpinnya dengan menyembunyikan tubuh aslinya. Dan jika tubuh itu rapuh, siapa yang sesungguhnya berkuasa sekarang? Nama Gibran kembali muncul dalam pikirannya. Tapi bukan sebagai putra, bukan pula sebagai wakil. Melainkan sebagai sosok pengganti yang dipersiapkan secara diam-diam, bahkan sebelum rakyat sadar bahwa presiden mereka mungkin tak lagi berdiri di atas panggung, melainkan duduk dalam keheningan rumah sakit. Malam itu Jakarta nyaris lengang, tapi di satu titik kawasan Menteng, lampu tetap menyala terang di balik dinding tinggi dan kaca reflektif. Rumah Sakit Kepresidenan Cendana, sebuah nama yang tak pernah tercantum di Google Maps, namun disebut dalam bisik-bisik elit sebagai tempat paling steril, paling rahasia, tempat di mana nyawa pemimpin negeri dijaga tanpa gembar-gembor. Tak ada papan nama, tak ada antrean pasien. Namun malam itu, 7 mobil hitam bergiliran keluar masuk dari gerbang besi setinggi 2 meter. Di dalamnya, bukan pejabat, bukan pengawal, tapi dokter-dokter dengan ide tanpa nama, dan perawat-perawat yang tak pernah kuliah di fakultas manapun di Indonesia. Ananta Hidayat telah sampai sejauh ini. Ia berdiri 80 meter dari pintu masuk kompleks, menyamar sebagai tukang ojek daring yang menunggu pesanan fiktif. Di balik helm dan jaket lusuhnya, kamera mikro berkualitas tinggi merekam tiap pergerakan. Ia tahu waktunya terbatas. Baterai hanya tersisa 21%. Lalu muncul ambulans kecil, bukan ambulans biasa. Tak berbunyi sirine, tidak membawa lambang rumah sakit. Hanya sebuah kendaraan putih dengan kaca gelap. Di belakangnya, 2 motor trail tanpa plat nomor. Pintu terbuka, seorang pria tua digotong perlahan-lahan. Tubuhnya kurus. Wajahnya tertutup masker dan syal, tapi rambutnya, potongan khas, putih merata, rapi seperti yang selama ini dilihat di podium-podium negara. Lengan kanannya menggenggam tabung kecil dengan selang yang melingkar ke arah perut. Ananta tak butuh validasi, itu Jokowi, dan ia sedang menjalani perawatan medis yang tak pernah diberitakan. Rasa gemetar menjalari tubuhnya, bukan karena takut ketahuan, tapi karena ia tahu, kebenaran ini terlalu mahal untuk dibeli siapapun. Sementara itu, di dalam rumah sakit, rapat tertutup digelar. Para dokter militer duduk melingkar, berdiskusi cepat. Satu di antaranya bicara pelan, jika tak segera transplantasi, fungsi ginjalnya tak bertahan 3 bulan.
Yang lain mengangguk, tapi tak menjawab. Di ruangan berbeda, seorang pria muda duduk diam menatap layar monitor yang menampilkan data medis real-time. Gibran, wajahnya pucat, matanya sayu, namun tidak panik. Ia seperti sedang menghitung waktu, menyusun peta jalan baru dalam diam. Ia lalu berdiri, membuka ponsel, dan mengetik pesan. Lebih besar dari, segera siapkan media untuk pelantikan simbolis. Kita tak bisa menunggu lebih lama. Pesan itu dikirim ke seseorang di balik layar kekuasaan, dan dari sanalah semuanya mulai bergerak lebih cepat. Surat tugas dadakan, agenda resmi yang tiba-tiba dibatalkan. Menteri yang berangkat ke luar negeri tanpa pemberitahuan publik. Kepala negara yang sakit keras adalah risiko besar. Tapi pemimpin yang tak lagi bisa bicara, tak bisa menandatangani keputusan, dan tak bisa tampil di depan rakyat, itu lebih dari sekadar risiko. Itu adalah darurat konstitusi. Dan ironisnya, darurat itu terjadi dalam senyap. Di ruang steril, di bawah penjagaan ketat, di negara yang katanya demokratis, namun kenyataannya sedang dipimpin oleh bayangan. Sementara itu, Ananta pulang dengan footage rahasia dalam kantong jaketnya. Tapi sebelum tiba di rumah, motornya dihentikan di perempatan sunyi. 3 pria bertubuh tegap mendekat. Satu berkata lirih, "Kau terlalu dekat, Mas Ananta. Jangan main api jika tak sanggup terbakar." Pagi itu langit Jakarta digelayuti mendung berat. Namun bukan hujan yang ditakuti, melainkan berita yang tak kunjung diumumkan secara resmi. Rakyat menunggu pidato presiden. Wartawan bersiaga di depan istana. Tapi pintu gerbang tetap tertutup, jendela kaca tak beranjak. Jokowi tak muncul lagi. Di ruang dalam istana negara yang sunyi, hanya suara AC dan langkah kaki para ajudan terdengar. Di sana, Gibran Rakabuming Raka berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Dasi biru tua yang ia kenakan terasa kaku, terlalu formal untuk sekadar rapat. Tapi ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Di meja bundar berlapis kaca, duduk 9 orang penting. Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, Menko Polhukam, dan sejumlah tokoh kunci. Tak ada seorang pun dari mereka tersenyum. Semua tahu, transisi kekuasaan sedang berlangsung, bukan lewat sidang MPR, bukan lewat pengumuman resmi, melainkan melalui mekanisme gelap yang hanya dipahami mereka yang duduk cukup tinggi. Presiden tidak akan sanggup tampil dalam waktu dekat, ucap Kepala Kantor Kepresidenan dengan suara pelan, tapi tegas. Gibran mengangguk, lalu berkata pelan, "Roda pemerintahan tidak boleh berhenti. Rakyat tidak perlu tahu semuanya. Yang mereka butuh hanya kepastian." Ia mengeluarkan dokumen, selembar surat berjudul Pelimpahan Wewenang Kedaruratan. Tidak ditandatangani langsung oleh Presiden, tapi oleh Sekretaris Negara atas nama Darurat Kesehatan. Sebuah rekayasa administratif yang diam-diam membuka jalan baginya. "Mulai hari ini," ucap Gibran, "saya akan mewakili Presiden dalam seluruh agenda publik." Tak seorang pun menentang, tidak karena mereka percaya, tapi karena mereka tak punya pilihan. Sore itu, Gibran tampil di hadapan publik. Untuk pertama kalinya, ia berdiri di podium kenegaraan, mengenakan setelan lengkap, dengan bendera merah putih di belakangnya. Kata-katanya ringkas, diplomatis, namun menyimpan isyarat. Lebih besar dari, "Bapak Presiden sedang dalam masa pemulihan. Beliau memerintahkan saya untuk memastikan seluruh program pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya." Kamera menyorot wajahnya, dan di sanalah, senyum dingin seorang pewaris kekuasaan mulai memperlihatkan taringnya. Namun tak semua orang terbuai. Di berbagai penjuru negeri, bisik-bisik konspirasi berubah menjadi diskusi terbuka. LSM mulai bertanya, di mana Jokowi? Mana bukti beliau benar-benar memberi mandat? Sementara sebagian politisi senior yang merasa dilewati, mulai bersuara, meski hanya setengah hati. Mereka tahu, melawan Gibran hari ini, berarti menantang kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Di tempat berbeda, Ananta Hidayat bersembunyi di rumah teman lamanya di Bogor. Dengan koneksi internet seadanya, ia mulai mengunggah fragmen rekaman malam itu, tanpa menyebut nama, tanpa suara, hanya gambar tubuh tua yang ditopang 2 perawat. Dan entah siapa yang pertama menyadari, video itu viral dalam waktu 17 menit. Judulnya sederhana, "Siapa Sebenarnya Yang Berkuasa?" Video itu seperti petir menyambar di tengah siang bolong. Potongan rekaman pendek, tanpa narasi, tanpa suara, namun mengoyak keheningan yang telah dijaga rapi selama berbulan-bulan.
Tubuh ringkih yang digotong dua perawat dalam kesenyapan rumah sakit itu menjadi simbol paling gamblang. Presiden bukan hanya absen, ia rapuh, dan mungkin tak lagi berdaulat atas dirinya sendiri. Di media sosial, tagar di mana presiden menjadi trending global. Berjam-jam rakyat menuntut jawaban, namun istana tetap bungkam, sementara akun media pemerintah hanya mengunggah foto-foto lawas dengan narasi yang kian terasa dipaksakan. Lalu, meledaklah yang selama ini ditahan. Di berbagai kota, masyarakat turun ke jalan. Tak seperti demonstrasi sebelumnya yang dipenuhi spanduk dan orasi, kali ini mereka hanya membawa satu pertanyaan, tertulis di kertas putih sederhana. Lebih besar dari, siapa yang memerintah negeri ini? Gibran mencoba meredam. Ia tampil dalam siaran langsung nasional, berusaha tenang. Lebih besar dari, jangan panik. Presiden sedang beristirahat. Beliau masih memantau keadaan. Saya menjalankan instruksi beliau secara langsung. Tapi sorotan kamera tak bisa menyembunyikan satu hal, wajahnya tegang, matanya sayu. Dan kata-katanya, meskipun tertata, terasa seperti rekaman skrip yang dihafalkan. Ia bukan memimpin, melainkan memelihara kepalsuan. Sementara itu, Ananta Hidayat menghilang. Dalam satu unggahan terakhir di blognya, ia menulis, "Lebih besar dari, saya tak akan tampil di depan publik. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu, yang lebih penting dari siapa yang mengungkap, adalah apa yang diungkap. Negara ini tak butuh pahlawan. Ia hanya butuh kejujuran." Lalu, datang bocoran dari dalam istana. Surat dari Sekretariat Negara yang diklaim sebagai bukti mandat, ternyata tidak pernah ditandatangani Jokowi. Sidik jari yang tertempel di bagian bawah surat itu adalah hasil rekayasa digital, diambil dari data biometrik lawas. Fakta itu menjadi pukulan telak. DPR terpecah. Sebagian menuntut sidang istimewa. Sebagian lagi justru mendukung kestabilan yang Gibran janjikan. Tapi rakyat sudah tak sabar. Mereka tidak ingin jawaban dari layar TV. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa presiden mereka masih hidup, masih sadar, masih memimpin. Tekanan memuncak. Pada tanggal 17 Agustus, hari yang seharusnya penuh kemeriahan, tak ada pidato kenegaraan dari istana. Yang muncul hanyalah siaran rekaman dari ruang tertutup, menampilkan Jokowi dengan tubuh kurus dan suara nyaris tak terdengar, mengucapkan sepatah dua patah kata. "Saya masih di sini." Namun rakyat tak lagi percaya. Di matanya, itu bukan kekuatan. Itu pembuktian bahwa kepemimpinan telah berpindah tangan, diam-diam, tanpa mandat rakyat. Dan untuk pertama kalinya sejak reformasi, kepercayaan benar-benar runtuh. Tak karena kudeta, tak karena perang, tapi karena ketertutupan, manipulasi, dan ketakutan akan kenyataan. Di layar-layar televisi, wajah Gibran terus muncul. Tapi kali ini, bukan sebagai calon, bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai bayangan kekuasaan, yang mungkin sudah terlalu jauh melangkah ke depan untuk bisa kembali ke belakang. Dan Indonesia, negeri yang besar ini, masih berdiri. Tapi untuk pertama kalinya, ia berjalan dalam bayang-bayang, tak tahu siapa yang benar-benar memegang kendali.